Kabar gembira teman-teman, ini menurut Menpan RB nomor 347 tahun 2024 bahwa status honorer 2025 dihapus. Ada 3 golongan honorer berikut yang paling beruntung pada seleksi P3K 2024. Jadi teman-teman simak terus videonya ya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, pada video kali ini saya akan share ya Permenpan RB nomor 347 tahun 2024, di mana ini merupakan permen ini merupakan kabar gembira buat kita semua ya. Jadi di dalam kabar gembiranya ini bahwa di dalam Menpan RB nomor 347 tahun 2024 itu status honorer 2025 itu dihapus ya teman-teman. Jadi dampak dari penghapusan status honorer 2025 ini ada 3 golongan honorer yang paling diuntungkan pada seleksi P3K 2024. Nah, siapa sih 3 golongan itu, 3 golongan honorer? Yuk simak langsung slide-nya. Kabar ini ya teman-teman, ini merujuk pada Menpan RB nomor 347 tahun 2024, di mana di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini membahas nomor 347 tahun 2024 ini membahas tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Nah, di situ di dalam permen itu yang pertama memutuskan di sini menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Artinya di sini menetapkan bagaimana mekanisme seleksinya ya teman-teman, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu poin pertama, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang pertama jabatan fungsional dan yang kedua jabatan pelaksana. Kemudian yang kedua, kebutuhan sebagai di mana dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan bagi pelamar. Di sini ya, ada ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2 atau tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN. Jadi yang ketiga, untuk kategori kedua ini sebagaimana dimaksud pada diktum kedua di sini ya, huruf A ini maksudnya ya, untuk kategori kedua adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database XTHK 2 pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi kategori 2 yang sudah terdaftar di BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini yang ketiga. Kemudian teman-teman, yang keempat, tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B. Di sini ini ya, diktum kedua huruf B. Nah, pada BKN dan aktif ya, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah atau pegawai yang aktif ya bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Kemudian jadi kesimpulannya ya teman-teman, ada 3 yang diuntungkan. Yang pertama adalah kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Ini kesimpulannya. Yang kedua, pegawai non ASN atau tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah walaupun tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang ketiga, tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN tetapi memenuhi syarat keaktifan kinerja. Jadi syaratnya apa? Syaratnya yaitu aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Itu untuk tenaga non ASN. Jadi yang pertama adalah K2 yang sudah terdaftar dalam database BKN,
Kemudian yang pertama adalah K2 ya, K2 yang terdaftar dalam database BKN. Yang kedua, pegawai non ASN atau tenaga honorer ya yang bekerja pada instansi pemerintah walaupun ini tidak terdaftar dalam database BKN. Yang ketiga, tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN tetapi memenuhi syarat keaktifan kinerja. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman info yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan silahkan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.